Nah, setelah selesai menyantap angkringan, Bekti segera memulai rangkaian latihan lagi nih. Oh, ini Alias. Nah, ini lagi ya. MC. Presenter. Jenis. Yoris. Itu dia. Itu. Ini sama seperti tahun 2024. Kejadian bagong. Sudah mulai lagi dia bagong. Saya kemana-mana itu pasti ada bagong dalam diri saya. Sudah menjadi karakter kayak saya. Dan saya minta pendapat sedikit. Sudah latihan beberapa hari di sini. Ya. Apa kesan-kesan dari Mas Indra Bekti dengan latihan selama beberapa hari di Jogja bersama dengan para penari-penari di sini? Saya cuma mau bilang ini merupakan pagelaran yang nantinya akan menjadi pagelaran yang spektakuler. Wow. Semua penari-penari yang di sini hebat-hebat. Padahal sudah pakai kostum, tapi mereka dengan hati mereka, dengan pikiran mereka, dengan gerakan mereka yang datang dari hati sendiri. Apapun yang datang dari hati itu pasti akan terpancar ke wajahnya, terpancar dari gerakan-gerakannya. Apa yang dikasih tahu soalnya dengan para koreografer mereka tampilkan dengan baik dan nantinya pastinya ini baru sekedar dari sini. Di mana nantinya Mas mereka akan tampil di Indonesia Arena pasti akan luar biasa. Wah, kayaknya keren banget ya Besti pagelarannya. Baru latihan aja udah keren banget. Bahkan untuk meramaikan acara ini, total 167 penari diikut sertakan. Wah, gimana nggak keren ya Basti? Sampai ratusan penari loh. Udah gitu, nggak cuma anak remaja aja, bahkan ada anak kecil juga nih. Saya persembahkan keindahan dan kemegahan untuk kita semua. Keren kan Besti? Jadi gak sabar deh buat nonton langsung pagelarannya. Anyway Besti, pas penari masih sibuk berlatih, Indra Bekti justru gak kelihatan di lapangan. Ternyata Indra Bekti langsung merapat ke area pijat. Wah, tebel banget emang Kak Bekti, buru-buru banget nih mau dipijat. Ya enggak, ini untuk menjaga stamina kita. Jadi memang kan ini latihannya cukup berat ya. Enggak juga. Jadi berat itu malah sebenarnya penari-penarinya tuh mereka luar biasa latihannya. Kita kan hanya di antara tarian-tarian gitu kita muncul gitu. Nah, karena mereka lagi latihan, nah aku di sini mengambil kesempatan untuk bisa ya fit ya Mas ya. Ini kuncinya nggak sembarangan loh, buat kita fit dan tentunya tambah semangat untuk kita bisa bermain dengan baik, berlaku dengan baik. Jadi ini kejutan ini penting. Ini perannya sebagai Gini. Enak Mas. Tapi Besti, sambil dipijit, sambil kita jelasin deh, kira-kira peran Bagong Kak Bekti di pagelaran ini tuh seperti apa sih? Aku di sini jadi punakawan. Aku menjadi Bagong. Aku jadi Bagong. Itu nanti mukanya orang kalau misalnya aku muncul mungkin orang nggak kenal aku karena aku didadarin Bagong. Gitu. Nah ini kan kalau boleh dibilang aku jadi Bagong ini adalah di pagelaran Sabang Merauke ini yang kedua kalinya kan. Tahun lalu kita sempat pagelaran Sabang Merauke 2024 itu jadi Bagong. Dan ini kembali jadi Bagong tapi dengan cerita yang sedikit berbeda gitu. susah tantangannya apa sih atau Ya, kesulitannya apa? tantangannya itu adalah memerankan si Bagongnya ini. Kita kan nggak boleh
ini ya sembarangan gitu ya. Bagong itu kan punakawan ya, jadi dia juga sakral juga gitu. Itu kan apa ya istilahnya anaknya Semar gitu. Terus kita bermain di sini sama Petruk gitu, Mas Lisang gitu yang memainkannya. Terus udah gitu juga apa ada Semarnya, yaitu Mas Butet nanti yang akan menjadi Semarnya. Jadi memang benar-benar di atas panggung itu kita butuh energi, konsentrasi, dan tentunya di sini rasa kehati-hatiannya untuk kita mungkin kan di sini. Jadi sekarang gantian saya menjadi Coba bisa nggak? Coba. enak apa enggak? Eits, jangan dikira gampang jadi bagong ya Besti. Demi tampil maksimal, Indra Bekti rela jalani latihan intensif selama 3 hari di Yogyakarta. Latihannya bukan cuma menghafalin dialog aja, tapi juga harus bisa gerak-gerak ala punakawan. Hingga pakai logat Jawa nih Besti. Pastinya belajar, pastinya kita tentunya ada latihan-latihan. Makanya kita datang ke sini itu untuk latihan, untuk biar supaya kita juga tahu di mana posisi-posisi kita gitu kan. Dan dialog sih, kebanyakan kita tuh dialog ya, dialognya dengan biar tektoknya enak sama pemain lain gitu. Dan supaya juga kita dengan penonton juga kita biar mereka juga mengerti sebenarnya apa sih yang disampaikan, karena kita ini pengantar cerita gitu ya kan. Jadi itu sih yang lebih ditakutkan kalau misalkan lupa ya gitu. Itu yang takutnya kalau lupa, aduh dialog ini apa ya, dialog itu apa ya gitu kan. Nah itu kita harus benar-benar latihan, dan itu kita udah janjian, kalau aku lupa Mas tolong ini ya ingetin ya gitu. Kalau misalnya kita di atas panggung tuh itu kerjasamanya kayak gitu sih. Nah Belsi, yang jadi masalah satu ini, Indra Bekti ternyata nggak jago loh bahasa Jawa. Kira-kira bisa nggak ya Besti, Kak Bekti melakoni peran Bagong dengan baik? Kita pakai bahasa Indonesia sih sebenarnya, mostly semuanya pakai bahasa Indonesia, cuman ya gaya-gayanya gaya Bagong gitu ya. Misalnya gini, loh Pak Semar, ini gimana sih kok koyok ngene gitu kan, kata-kata ngene gitu kan lebih umum ya, orang tahu. Jadi bahasa Jawa yang memang umum dan orang banyak tahu gitu, jadi nggak sampai, dan aku juga nggak bisa sih bahasa Jawa yang terlalu ngoko gitu ya, terlalu ada kan bahasa perwayangan gitu kan ya, gitu yang aku ya nggak sampai segitunya gitu. Jadi kesulitan itu sudah kita lewati, bahwa ternyata ya kita bisa kayak ngomong orang biasa aja gitu, cuman tambah-tambah campur-campur dikit bahasa Jawa dikit boleh lah gitu. Selama latihan, Indra terlihat super excited dengan penuh semangat nih. Bahkan dia bilang peran ini adalah suatu kebanggaan karena bisa ikut melestarikan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke lewat panggung spektakuler. Wah Besti, apakah itu alasan Indra Bekti mengambil proyek ini ya? Alasannya ini adalah proyek besar sih kalau boleh dibilang ya, proyek tahunan ya yang diadakan oleh I4T, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat saya bisa ikut mengembangkan budaya Indonesia, khususnya ini karena seluruh Indonesia ini budaya-budaya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa namanya pagelaran Sabang Merauke? Jadi ada budaya dari Aceh, ada dari Sumatera Barat ya sampai ke Merauke, Papua gitu loh. Jadi ini benar-benar sebuah pagelaran dan ingin memberikan cerminan bahwa begitu indahnya Indonesia ya. Jadi pada saat diminta untuk menjadi bagian dari pada acara ini, aku langsung yes, mau banget ya. Kita mari bersama-sama memberikan kontribusi lah istilahnya, kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya kita di sini hidup di Indonesia, kita harus bangga sama Indonesia, sama budayanya, sama orang-orangnya ya, dari Sabang sampai Merauke itu. Nah, jadi mudah-mudahan ini gaung ini bisa sampai
ke luar negeri sampai seluruh dunia tahu akan hal ini bahwa Indonesia tuh indah dengan budayanya gitu. Wah, keren banget ya Besti, Indra Bekti. Anyway, Bekti sendiri mengaku sangat bahagia karena bisa menerima full support dari keluarga, terutama sang istri tercinta nih. Luar biasa, istriku sebenarnya sih yang memberikan support untuk ini, karena tahun lalu dia pun juga nonton sama anak-anak juga, mereka ya pastinya bangga ya bahwa aku bisa menjadi bagian dari sini, terus aku jadi Bagong gitu di make upin full loh. Mungkin ya anak-anak kalau lihat aku juga nggak kenalin kali ya, karena bener-bener make up Bagong ya, jadi ya nggak kelihatan itu Indra Bekti atau bukan dia jadi Bagong, dan aku pun harus mendalami ya peran itu gitu. Jadi jangan sampai ini mah Indra Bekti ini sih gitu, sampai orang nggak tahu itu aku berhasil kan. Mungkin bagi Besti yang belum tahu, rumah tangga Indra Bekti dan Adila sempat diterjang badai nih Besti. Asalnya, sang istri sempat menggugat cerai dirinya pada Februari 2023 lalu. Namun akhirnya keduanya memilih untuk kembali rujuk dan menikah lagi pada Agustus 2023 nih Besti. Wah, kayaknya kehidupan Indra Bekti penuh dengan lika-liku ya Besti. Anyway, kita tunggu ya Kak Bekti aksi kerennya sebagai Bagong dalam pagelaran pada 23 dan 24 Agustus nanti. Semoga sukses ya buat Indra Bekti dan tim buat acaranya nanti. Nah Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini masih banyak informasi yang seru lainnya. So tetap di Celebrity Fresh.